Hai rekan-rekan TKK, jumpa lagi bersama kami Bimo. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Kita akan menampilkan cuplikan cooking demo dari Chef Martin. Cooking demo ini diadakan di pameran Beefhacks pada tanggal 5 Februari 2023 yang lalu. Cooking demo ini bertujuan untuk memperkenalkan kemasan boil pack dan tote pack kepek, serta memberikan inspirasi menu untuk usaha dengan kemasan tersebut. Penasaran dengan keseruannya? Yuk ikutin terus! Pada tanggal 5 Februari 2023, Chef Martin memasak ayam woku dan oseng mercon menggunakan kemasan tote pack kepek dan sambal bawang menggunakan kemasan boil pack kepek. Halo, apa kabar? Aku namanya Chef Martin Praja. Terima kasih banyak ya yang udah datang ke Beefhacks dan juga di booth-nya. Ini booth Keypack. Ini aku bakalan bikin 3 resep ya. Ini resepnya yang pertama aku bikin ada ayam woku. Nantinya ayam wokunya juga ada di dalam kemasannya. Bisa kita pakai metodenya itu dengan cara pakai yang boil pack atau yang retro pack. Aku bakalan bikin yang pertama resepnya ayam woku. Jadi kita bakal bikin di sini udah ada bumbu merahnya sebenarnya. Aku udah bikin. Ini bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, cabai rawit, sama cabai keriting. Ya, bawang merahnya 8, bawang putihnya 4. Ini untuk 1 ekor ya. Ya, terus pakai bawang cabai merahnya 4, cabai keritingnya 4. Cabai rawitnya aku banyakin, ada 7. Jadi aku bakalan panasin minyak dulu. Terus juga nanti bakalan ada daun kemangi. Sama yang ngebedain itu ada daun kunyit. Kita tumis dulu ya, minyaknya kalau udah panas. Hati-hati nih, panas. Ya, kita harus menumis dia sampai benar-benar kering. Tahu bumbunya nanti siap dari warnanya. Pertama warnanya dia lebih gelap. Warnanya lebih gelap, terus kandungan airnya berkurang. Ya, kunyitnya ada aku blender juga ke sini. Aku pakainya kurang lebih segede jempol. Ini kita tumis dulu sebentar, sambil kita tambahin daun kunyit. Sama aku tambahin juga daun jeruk. Oh, ini daun jeruknya. Aku bikin oseng mercon. Jadi osengnya pakai daging. Oseng daging tapi ada petainya juga. Tapi nanti aku bakalan pakai kemasan dari keypack ini. Nah, keypacknya ini nanti bisa kita simpan. Nah, ini bumbunya juga nih. Kalau misalnya kita bikin oseng mercon, aku pakainya sama bumbu merahnya. Cuman aku tambahin di sini ada jahenya. Nggak pakai kunyit. Nah, kalau oseng mercon aku di sini tambahin ada lengkuas, ada daun salam, sama daun jeruk. Ya kan, warnanya udah kelihatan lebih gelap. Sekarang masukin ayamnya dulu. Ayamnya 1 ekor. Ini sekarang kita akan tambahin air sedikit, karena dia udah nyerap ya. Kaldu jamurnya kurang lebih kita pakai setengah sendok teh. Garamnya aku pakai 1 sendok teh. Nah, gulanya bisa pakai setengah ataupun 1, terserah. Nah, masaknya pakai api yang kecil sambil ditutup. Ya, kita lanjutin yang oseng mercon tenderloin, itu paling cepat matang. Ya, khas dalam. Takarannya aku pakai setengah kilo dagingnya. Kita pakai pete. Petenya 2 papan tuh aku pakainya. Kita biarkan bumbunya meresap dulu sampai dagingnya matang, petenya juga matang. Cabe ini aku mau masukin sekarang nih yang woku, biar cabenya juga matang. Matengin ayam itu kurang lebih sekitar 25 menit ya. Kita pakai 1 sendok teh. Nah, ini aku pakai 1 sendok teh kaldu jamur. Gulanya kita tambahin setengah. Ini aku pakai setengah sendok teh lada. Sekarang aku mau nambahin kecap manis. Jadi aku tambahin kurang lebih 3-4 sendok makan. Nah, nanti aku bakal matengin ayamnya juga di dalam kemasan prestonya. Kita coba ya bagian paha deh. Kita masukin juga sisa daun-daun yang belum masuk. Aku mau masukin dulu nih. Ini lagi proses untuk ke vakumnya ya. Jadinya kemasannya seperti ini. Terus nanti kita bakalan presto. Presto tadi tujuannya buat mensterilisasi. Jadi lebih awet lagi pas lagi kita mau pakai. Nggak perlu disimpan ke dalam frozen atau chiller, bisa awet sampai 6 bulan. Ya, 6 bulan bisa awet di suhu ruang bahkan. Udah deh, ini cuma tinggal dimasukin aja.
Prestonya selama 15 menit. Kita bakal bikin sambal bawangnya nih. Minyaknya pakai 100 ml. Ini bawang putihnya 40 gram. Bawang merahnya 100. Ya, 150. Ini 150. Cabenya 100 gram. Ya, makanya cabai rawit ya. Yang kita tumis pertama yaitu bawang putihnya dulu. Tapi udah dihaluskan, udah dicincang kayak gini. Warnanya udah kecoklatan, masukin bawang merahnya. Dan juga masukin cabenya langsung. Tumis langsung ya. Pakai garam, garamnya setengah. Kalau gulanya aku pakai 1. Nah, aku tambahin merica bubuk juga. Nanti cobain bikin sambal bawang pakai merica bubuk 1 sendok teh. Ini harus sampai kering, nanti minyaknya juga keluar kan. Punten, tambahin air sedikit supaya nggak gosong. Airnya 2 sendok makan ya. Aku bikinnya 2 minggu, tapi aku simpen ke freezer. 2 minggu udah di frozen, masuk ke dalam kemasan, dan udah aku vakum dan juga presto. Ini sekarang kita lihat nih, warnanya sama nggak tuh? Ya kan, itu udah disimpan 2 minggu, masih sama, rasanya juga masih sama. Ini tambahin daun bawang sedikit, sama daun kemangi. Ini aku matiin dulu sebentar. Aduk. Jadi ayamnya udah hampir 20 menit. Nah ini udah, berarti udah ke presto. Berarti kita tinggal tunggu aja 15 menit dari yang dia naik ya. Ini ayam wokunya kita bagiin ya. Tuh, sambalnya dibagi-bagiin sama si Teneng. Nah, itu tadi cuplikan demo dari Chef Martin. Kita akan melakukan recooking ketiga menu tersebut agar bisa dipraktikkan rekan-rekan di rumah. Menu pertama yang kita recook adalah ayam woku. Bahan yang digunakan sebagai berikut ini. Pertama, panaskan minyak di atas teflon. Tumis bumbu halus yang terdiri dari cabai, bawang putih, bawang merah, dan kunyit hingga warnanya menjadi lebih gelap. Tambahkan daun kunyit, daun jeruk, dan ayam. Lalu aduk hingga merata. Tambahkan kaldu jamur setengah sendok teh beserta garam dan gula sebanyak 1 sendok teh. Masukkan juga cabai rawit sesuai selera. Terakhir, tambahkan daun kemangi dan daun bawang. Nah, lanjut ke pengemasannya. Masukkan ayam woku ke tote bag kepek. Lalu, bersihkan ujung kemasannya. Kemudian, vakum dan seal kemasan di tote bag. Presto selama 15 menit untuk proses sterilisasi. Nah, proses ini yang bisa memperpanjang umur simpan produk karena dimasak dengan menggunakan suhu tinggi dan tekanan. Selanjutnya, keluarkan ayam woku yang sudah di presto. Ayam woku ini bisa didistribusikan atau disimpan di suhu ruang selama lebih dari 6 bulan. Menu kedua yang akan kita recook adalah oseng mercon. Bahan yang digunakan adalah seperti berikut ini. Pertama, panaskan minyak. Tumis bumbu halus yang terdiri dari cabai, bawang putih, bawang merah, dan jahe hingga warnanya menjadi lebih gelap. Tambahkan lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Kemudian, masukkan daging lalu diaduk. Tambahkan pete sesuai selera, 1 sendok teh garam dan kaldu jamur, serta setengah sendok teh gula dan lada. Tambahkan juga 3 sendok makan kecap manis. Terakhir, masukkan cabai rawit sesuai dengan selera. Untuk pengemasannya, masukkan oseng mercon ke tote bag, lalu bersihkan ujung kemasannya. Kemudian, vakum dan seal kemasan tote bag kepek. Presto selama 15 menit untuk proses sterilisasi. Nah, proses ini yang bisa memperpanjang umur simpan produk karena produk dimasak dengan menggunakan suhu dan tekanan yang tinggi. Keluarkan oseng mercon dari panci presto. Oseng mercon bisa didistribusikan atau disimpan di suhu ruang selama lebih dari 6 bulan. Menu ketiga yang kita recook adalah sambal bawang. Bahan yang digunakan sebagai berikut ini.
Pertama, masukkan 100 ml minyak goreng. Tumis 40 gram bawang putih yang sudah dicincang sampai warna kecoklatan. Masukkan 150 gram bawang merah dan 100 gram cabai rawit yang telah dipotong halus. Tambahkan setengah sendok teh garam serta 1 sendok teh gula dan merica. Aduk hingga matang. Untuk pengemasannya, gunakan kemasan boil pack kepek. Masukkan sambal bawang ke dalam kemasan boil pack, lalu bersihkan ujung kemasannya. Setelah itu, vakum dan seal kemasan terlebih dahulu. Rebus sambal selama 15 menit. Tujuannya adalah untuk membunuh mikroba, sehingga sambal bisa lebih tahan lama. Nah, sambal ini bisa disimpan di suhu ruang atau dimasukkan ke dalam freezer untuk memperpanjang umur simpannya. Sekarang saya akan mencicipi ayam woku, oseng mercon, dan sambal bawang hasil recook kemarin. Sama seperti sebelumnya, ketiganya sudah disimpan di suhu ruang selama kurang lebih 2 minggu. Pertama, saya akan hangatkan terlebih dahulu agar lebih enak dikonsumsi. Dengan menggunakan boil pack, proses penghangatan lebih praktis karena bisa direbus langsung bersama kemasannya. Yang dikemas dengan Nitopack ini bisa tahan di suhu ruang selama lebih dari 6 bulan tanpa bahan pengawet. Yuk kita cicipi yang ayam woku terlebih dahulu. Kita buka terlebih dahulu. Aroma dari kemangi dan daun jeruknya masih sangat harum meskipun sudah disimpan di suhu ruang selama 2 minggu. Ya, ini cukup. Rasanya masih tetap gurih dan tidak terasa asam sama sekali. Bumbunya juga masih terasa sedap dan tekstur ayamnya masih empuk loh. Selanjutnya kita akan coba yang oseng mercon. Aroma cabainya masih sangat terasa. Dilihat, masih bagus warnanya. Rasa pedasnya tidak berkurang sama sekali. Untuk rasa asin dan gurihnya juga masih tetap sama. Tekstur dagingnya juga masih sangat empuk. Nah, jadi terbuktikan pengemasan dengan Nitopack ini mampu memperpanjang umur simpan produk di suhu ruang sampai dengan lebih dari 6 bulan tanpa bahan pengawet. Nah, yang terakhir kita akan cicipi sambal bawangnya. Aromanya masih sangat harum. Kombinasi dari bawang dan rasa pedasnya juga masih sangat enak dan tidak ada asam sama sekali. Ketiga menu ini sangat cocok bagi pelaku UMKM untuk berjualan karena prosesnya sangat mudah dan juga rasanya yang sangat enak. Tentunya gunakan kemasan Nitopack dan boil pack kepek agar umur simpan lebih tahan lama. Nah, itu tadi adalah hasil recook kita untuk masakan dari Chef Martin. Jika ada topik tertentu yang ingin kami bahas, komen di bawah ya. Topik yang menarik akan kami bahas di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel kami ya. Sampai jumpa.